Selamat pagi, siang, ataupun malam, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rachel Tanujaya dari kelas 5 AKMA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas seminar akuntansi saya. Untuk jurnal artikel yang saya pilih, yaitu urutan ke-75, jurnal yang diberikan dari Prodi dengan judul skripsinya faktor internal dan eksternal terhadap tingkat profitabilitas bank, terutama pada peran kualitas aset. Untuk latar belakang, alasan mengapa saya ingin meneliti penelitian ini yaitu karena berdasarkan BBVA Research tercatat bahwa pada tahun 2017 bank-bank di negara ASEAN mengalami kestabilan dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2015, beberapa tahun sebelumnya. Akan tetapi pada rasio keuangan mereka di beberapa bank tersebut, terutama di Indonesia, di rasio ROA dan ROE itu mengalami penurunan yang lumayan signifikan ataupun adanya peningkatan yang lumayan signifikan. Oleh sebab itu, saya ingin meneliti sebenarnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi profitabilitas bank. Untuk urgensi penelitiannya, ini yaitu pada BPR Utomo Widodo yang mengalami likuidasi pada tanggal 21 Agustus tahun ini, tahun 2021, yang dikarenakan pada rasio keuangannya yang tercatat pada laporan keuangan dan laporan neraca membuktikan laporan neracanya per tanggal 31 Desember 2020 membuktikan bahwa bank ini sedang dalam kondisi yang tidak sehat. Jadi berdasarkan situs resmi OJK yang kita dapat melakukan pengecekan laporan keuangan, BPR Utomo Widodo ini tercatat bahwa adanya kerugian sebesar 3M pada tahun 2020, pada akhir tahun 2020, dan untuk rasio BOPO-nya yang seharusnya rasio BOPO menurut Bank Indonesia yang sehat itu yaitu di bawah 94% dan di atas 97% itu dianggap sebagai kurang sehat. Yang dimiliki BPR Utomo Widodo ini yaitu 130-an persen untuk BOPO dan rasio ROA-nya mengalami minus 4%. Sehingga pada tahun 2021, tahun ini bulan Agustus, tanggal 21, OJK mencabut izin usaha BPR ini. Untuk profitabilitas bank ini merupakan suatu pengukuran untuk mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva dan modal perusahaan yang dimiliki. Jadi ini merupakan pengertian menurut Aji dan Manda pada tahun 2021. Menurut Lestari dan teman-teman, pada tahun 2021 juga, profitabilitas bank itu adalah sebuah penentu keberhasilan dari manajemen perbankan. Jadi profitabilitas bank ini biasanya diukur menggunakan rasio ROA, ROE, ataupun juga NIM, Net Interest Margin. Jadi semakin tinggi pengukuran rasio keuangan, semakin tinggi rasio-rasio ini, maka semakin bagus profitabilitas bank tersebut. Untuk model penelitian terdahulu, ini sebenarnya terdapat beberapa model penelitian, tapi saya hanya mengambil 2 model dan saya menggambarkan model penelitiannya untuk lebih jelas dalam penjelasannya. Jadi model yang pertama ini terdapat 6 variabel independen dan variabel dependennya hanya satu, profitabilitas bank. Tetapi profitabilitas banknya diukur dengan 2 ukuran yaitu ROA dan ROE. Dari ini, variabel independen total credit to deposit ratio menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan positif terhadap ROA dan ROE. Untuk pangsa pasar atau market share tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keduanya. Sama seperti juga dengan inflasi yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA dan ROE. Untuk likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan tetapi negatif terhadap ROA dan ROE. Untuk kredit bermasalah tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan untuk GDP atau produk domestik bruto juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank. Jadi ini merupakan penelitian dari Pradhan tahun 2016
Yang sebelah sini merupakan penelitian dari Kusumastuti dan Alam pada tahun 2019. Untuk variabel independennya terdiri dari 3 dan variabel dependennya sama, juga profitabilitas bank tetapi dengan pengukuran ROA. Di sini kita dapat lihat bahwa rasio kecukupan modal dan non-performing fund tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank, tapi beban operasional terhadap pendapatan operasional memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap ROA. Selanjutnya ini yaitu hubungan variabel independen dan dependen saya dalam penelitian saya. Jadi variabel dependen saya itu profitabilitas bank seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Untuk variabel independen saya terdiri dari 8 dan ada satu variabel kontrol. Untuk kualitas aset dalam penelitian ini akan diukur menggunakan NPL, non-performing loan atau kredit bermasalah. Jadi semakin tinggi kredit bermasalah, maka semakin rendah profitabilitas bank. Oleh sebab itu nilainya bersignifikan negatif. Untuk kecukupan modal juga sama, bersignifikan negatif terhadap profitabilitas bank. Untuk rasio likuiditas ini saya membuat dia positif dan negatif ini karena tergantung pada beberapa kasus. Untuk diversifikasi pendapatan, ini saya sebelumnya ada membaca beberapa jurnal yang kasus di Indonesia, perbankan di Indonesia yang menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena perbankan di Indonesia lebih mengutamakan penghasilannya dari bunga kredit yang mereka berikan. Oleh karena itu, sebagian besar pendapatannya berasal dari bunga kredit dan sisa pendapatan yang non bunga kredit seperti itu tidak memiliki pengaruh yang sangat besar, yang materialistik terhadap profitabilitas bank. Untuk operating inefficiency ini seperti BOPO pengukurannya ini memiliki pengaruh yang signifikan negatif. Untuk pasar potensial ini diukur dengan GDP memiliki pengaruh yang signifikan positif dan kondisi ekonomi makro ini yaitu inflasi tidak memiliki signifikan berpengaruh insignifikan terhadap profitabilitas bank. Untuk margin bunga bersih ini pengukurannya yaitu bunga kredit, selisih bunga kredit dengan bunga deposito. Jadi ini memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap profitabilitas bank. Nah, selanjutnya yaitu variable control, dan variable control ini yaitu kelompok negara yang dibagi berdasarkan tingkat ekonomi negara tersebut. Jadi seperti negara maju dan negara berkembang. Jadi ini memiliki hasil yang signifikan positif terhadap profitabilitas bank. Jadi ini adalah model dan hipotesis penelitian saya. Ini model penelitian saya, terdapat 7 variabel independen: kualitas aset, rasio kecukupan modal, rasio likuiditas, diversifikasi pendapatan, operating efficiency, pasar potensial, kondisi ekonomi makro, dan margin bunga bersih. Pada variabel dependennya, profitabilitas bank yang diukur dengan pengembalian rata-rata aset atau ROAA. Untuk variabel kontrolnya itu kelompok negara. Jadi hipotesis ini sebenarnya saya mengambilnya dari penelitian-penelitian artikel-artikel terbaru yang terbaru di tahun 2015, 2018, 2019, 2020, dan 2021, dan pada kasus-kasus perbankan yang ada di Indonesia. Jadi saya mengambil dari acuannya mengambil dari artikel-artikel yang terpublikasi dan kasus di Indonesia. Jadi ini adalah hipotesisnya sama seperti dengan penjelasan yang saya sebelumnya, bahwa kualitas aset yang diukur dengan NPL memiliki pengaruh negatif signifikan. Rasio kecukupan modal juga berpengaruh signifikan negatif. Untuk rasio likuiditas ini memiliki pengaruh yang signifikan, tetapi bisa juga dia berpositif ataupun negatif. Untuk diversifikasi pendapatan tidak memiliki hubungan signifikan terhadap profitabilitas bank. Untuk operating inefficiency memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas bank, dan GDP memiliki pengaruh positif. Untuk CPI atau inflasi, CPI atau inflasi ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
untuk margin bunga bersih ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Dan kelompok negara ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan juga terhadap peningkatan profitabilitas bank. Jadi sekian dari presentasi saya. Terima kasih.